Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari, NIM 2141104 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil pengembangan skill saya dalam mata kuliah pengembangan bakat dan minat yang diampu oleh Ibu Wahyu Purwasih. Skill yang saya pilih untuk saya kembangkan adalah skill kepenulisan, khususnya dalam kepenulisan jurnal atau artikel. Yang selanjutnya, sebagai permulaan kita memasuki atau kita kenalan dahulu tentang apa saja kerangka artikel atau jurnal secara umum. Yang pertama ada judul, kemudian penulis, afiliasi. Afiliasi itu adalah lembaga di mana penulis itu bernaung. Misalkan saya sendiri afiliasinya adalah UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Kemudian di bawahnya ada abstrak, dan selanjutnya pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Perlu saya tekankan atau saya ingatkan bahwa ini adalah kerangka secara umum. Sebenarnya mungkin di jurnal-jurnal lain itu kerangkanya itu akan terdapat perbedaan ya, maksudnya bisa jadi hasil dan pembahasan itu terpisah, hasil dulu baru nanti pembahasannya, atau juga bisa juga dikatakan analisis pembahasan dan lain-lain. Sebenarnya tergantung dari masing-masing ketentuan dari jurnal itu sendiri. Baik, setelah kita mengenal kerangka artikel atau jurnal secara umum, kita mulai membahas satu persatu, mulai dari pendahuluan. Bagaimana cara menyusun pendahuluan? Yang pertama, pendahuluan itu terdiri dari fakta teoretis 1. Saya sebut fakta teoretis 1 dan fakta teoretis 2, kemudian fakta penelitian dan fakta empiris. Pada fakta teoretis 1, misalnya dalam hal ini saya menggambarkan, saya memilih untuk mencontohkan topik mengenai penggambaran emosi dalam buku cerita anak. Maka pendahuluan yang akan dituliskan adalah yang pertama menggunakan fakta teoretis 1, yakni kenapa anak perlu diajarkan atau dikenalkan tentang penggambaran emosi. Nah, dalam menjelaskan tentang kenapa anak perlu diajarkan atau dikenalkan tentang penggambaran emosi, di sini penulis harus bisa mencari teori-teori tentang pentingnya anak dikenalkan penggambaran emosi. Kemudian fakta teoretis yang kedua, karena objek penelitian ini adalah sebuah buku cerita yang akan saya contohkan, maka fakta teoretis yang kedua adalah kita mencari teori tentang mengapa buku cerita itu bisa dipakai untuk media mengenalkan penggambaran emosi untuk anak usia dini. Nah, di situ kan nanti kita menemukan banyak sekali teori. Nah, kemudian nanti penulis harus bisa merangkai keterkaitan antara fakta teoretis 1 dan fakta teoretis 2. Kemudian yang ketiga, yakni fakta penelitian. Di dalam pendahuluan itu juga penting untuk mencantumkan apa saja penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan yang memiliki topik yang mirip, tidak harus sama tetapi mirip. Misalkan topiknya sama-sama tentang penggambaran emosi, atau sama-sama menggunakan objek penelitian berupa buku cerita anak dan sebagainya. Kemudian dijelaskan juga secara singkat hasil penelitian tersebut. Nah, yang keempat adalah fakta empiris. Fakta empiris ini adalah kita menjelaskan buku apa atau objek apa yang akan kita teliti. Misalkan dalam hal ini saya mencontohkan bahwa buku cerita anak yang saya gunakan sebagai objek penelitian. Kemudian di sini ada contoh pendahuluan yang telah saya buat. Nah, dari awal ini saya mencantumkan beberapa teori tentang kepemilikan emosi, atau teori tentang bahwa manusia itu memiliki emosi. Nah, di sini saya mencantumkan mengapa emosi itu ada pada diri manusia dan mengapa emosi itu penting untuk digambarkan atau diaktualisasikan, terutama pada anak usia dini. Kemudian yang selanjutnya,
fakta teoritis yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang mengapa buku cerita anak itu penting, atau mengapa buku cerita anak itu bisa digunakan untuk mengenalkan kepada anak tentang penggambaran emosi. Nah, di sini dijelaskan buku cerita anak itu, misalkan kalau buku cerita anak kan mengandung ilustrasi-ilustrasi yang menarik untuk anak, penuh dengan warna-warni, sehingga dapat meningkatkan imajinasi anak serta melatih kognitif anak. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini juga banyak sekali jenisnya, tetapi di sini saya cantumkan dua, yaitu secara umum ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, adapun yang saya contohkan tadi adalah contoh artikel dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya adalah saya melakukan literatur review dan studi pustaka, yaitu saya mencari track atau artikel-artikel yang memiliki topik penelitian yang sama, kemudian mencari referensi dari buku-buku yang membahas tentang penggambaran emosi pada anak usia dini, khususnya menggunakan media buku cerita anak. Setelah itu, setelah kita menjelaskan pendekatan penelitian, maka di situ kita akan lanjut ke analisis data. Analisis data yang saya gunakan adalah analisis deskripsi dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, kemudian saya menuliskan deskripsi hasil penelitian dengan cara mengaitkan antara nanti untuk analisis data akan saya jelaskan di slide berikutnya tentang hasil dan pembahasan. Nah, ini contoh metode penelitian. Di awal saya memaparkan tentang penelitian yang saya gunakan, yaitu tekstual deskriptif. Ini termasuk penelitian kualitatif, dan riset kepustakaan atau library research. Nah, kemudian analisisnya menggunakan analisis tekstual juga. Kemudian dijelaskan pula di paragraf kedua tentang data pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan dokumentasi. Jadi ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai pendekatan-pendekatan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Kemudian di paragraf ketiga juga saya menjelaskan secara singkat tentang gambaran cara saya menganalisis data di hasil dan pembahasan. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk hasilnya saya pertama kali itu menjelaskan pengertian tentang topik utama. Misalkan saya topik utamanya adalah judulnya itu analisis penggambaran emosi pada buku cerita anak. Nah, berarti saya akan pada bahasan yang paling awal saya akan menjelaskan secara umum tentang penggambaran emosi dalam buku cerita anak itu apa dan seperti apa, kayak gitu. Dan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan. Misalnya di sini tentang emosi anak usia dini. Pokoknya dalam pembahasan itu kita penting untuk mencari sebanyak-banyaknya referensi untuk dikaitkan antara teori dengan fakta yang saya temukan di lapangan. Kemudian yang kedua, tunjukkan data-data pendukung yang akurat dan berdasarkan fakta. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita membutuhkan teori-teori atau data-data pendukung atau hasil penelitian yang sebelumnya yang bisa mendukung penelitian kita pada saat ini, kayak gitu. Dan tentunya hasil penelitian itu harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, tunjukkan isi dari objek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Misalkan dalam buku cerita anak, misalkan hasilnya itu saya kan menganalisis penggambaran emosi. Di dalam buku cerita itu saya menemukan ada emosi marah, emosi takut, emosi sedih, dan lain sebagainya. Nah, saya harus menunjukkan satu persatu dari isi dari buku cerita mana yang menggambarkan adanya emosi sedih. Misalkan percakapan antar tokoh yang menggambarkan
oh ini ada emosi sedih atau ada emosi marah. Nah, di situ saya tuliskan isi dari objek penelitian tersebut. Kemudian setelah saya menunjukkan isi dari buku cerita anak, maka selanjutnya saya akan menganalisis data secara urut dan menyeluruh. Misalkan menjabarkan dan menjelaskan contoh-contoh penggambaran emosi dalam buku cerita anak. Lalu setelah saya menyebutkan emosi-emosi yang tergambar dalam buku cerita itu, lalu saya akan mengaitkan dengan data-data pendukung dan teori-teori yang saya temukan melalui pendekatan-pendekatan yang saya tentukan. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang pentingnya topik penelitian tersebut, atau pentingnya kita mengenal emosi pada anak usia dini, atau pentingnya kita menggambarkan emosi yang kita rasakan, kayak gitu. Nah, sebagai nanti untuk dituliskan sebagai kesimpulan di setiap hasil dan pembahasan. Dan ini adalah contoh pembahasan yang saya tulis di paragraf awal. Saya itu menuliskan, misalkan dalam buku cerita bergambar Aku Cerdas Mengelola Emosi karyawati Ideo dan Fitri Hastiana, ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan secara visual istri dan tampak lebih hidup dan nyata. Ini hanya sebagai pendukung saja. Dan saya juga menjelaskan dalam buku cerita ini saya menemukan adanya penggambaran emosi. Nah, apa saja nanti akan dijelaskan di paragraf yang selanjutnya. Yaitu yang pertama, emosi yang pertama yang saya temukan adalah misalkan kemarahan atau marah. Nah, pada awal paragraf saya akan menjelaskan secara umum marah adalah apa, didukung oleh pendapat dari penelitian sebelumnya, misalkan dari Al-Baki 2015 mengemukakan bahwa marah adalah bla 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 bla. Kemudian didukung lagi oleh pendapat yang lain. Kemudian ada juga data-data pendukung yang saya temukan di buku-buku seperti itu. Kemudian setelah saya mengaitkan dengan hasil penelitian terdahulu, saya akan menunjukkan dialog atau isi dari buku cerita tersebut yang menggambarkan adanya emosi marah. Misalkan, Dini ingin menguasai semua mainan yang diberikan Tante Vivi. Bunda mencoba membujuk Dini, tetapi dia malah menangis. Dira menjadi kesal dan marah, tetapi dia memutuskan untuk mengalah dan hanya mengambil kotak pensil dan boneka kepang saja. Nah, di sini saya menemukan adanya penggambaran emosi kesal dan marah. Nah, maka saya tunjukkan di sini, dituliskan. Nah, kemudian saya jelaskan lagi melalui ilustrasi di atas, bla 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 bla. Saya jelaskan mengapa ilustrasi tersebut menggambarkan emosi marah. Nah, kayak gitu. Kemudian ada lagi, biasanya kan di dalam buku cerita itu tidak hanya satu yang menunjukkan suatu emosi gitu. Ada lagi, misalkan Sisi ingin memakan roti keju untuk sarapan, tetapi Bunda hanya punya selai coklat. Sisi pun menjadi marah dan Sisi langsung lari, membanting pintu dan mengunci diri di kamar. Ya, di sini dari kalimat ini, dari dialog ini sudah sangat jelas ya bahwa di sini ada penggambaran emosi berupa emosi marah. Nah, kemudian saya jelaskan lagi di bawahnya secara deskriptif mengapa kalimat-kalimat tersebut merujuk ke emosi marah, kayak gitu. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua adalah emosi cemas. Sama seperti tadi, di awal saya akan menjelaskan tentang cemas secara umum itu apa, didukung oleh pendapat siapa, didukung oleh penelitian siapa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan juga, akan menunjukkan penggambaran dialog yang ada dalam buku cerita yang menunjukkan adanya penggambaran emosi cemas. Kemudian didukung lagi oleh pendapat-pendapat ahli, dan akan saya berikan konklusi di akhir. Tapi ini saya tidak cantumkan di sini karena keterbatasan slide. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah penjelasan singkat dari hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh peneliti. Nah, dalam hal ini misalkan setelah penulis melakukan penelitian terhadap buku cerita bergambar
Aku Cerdas Mengelola Emosi, karya Watik Ido dan Fitri Restiana, dengan objek keterampilan mengelola emosi. Nah, dari sini peneliti itu dapat mengidentifikasi adanya emosi-emosi berupa yang pertama emosi kemarahan, cemas, sedih, kegembiraan, takut, rasa ingin tahu, kasih sayang, dan duka cita. Baik. Nah, yang terakhir adalah abstrak. Kenapa saya taruh abstrak itu di paling terakhir? Karena biasanya memang kebiasaan saya kalau menulis artikel itu abstrak itu saya buat paling terakhir. Jadi setelah artikelnya sudah jadi semua, kecuali kalau dalam misalkan keperluan untuk publikasi, biasanya kan ngirim abstrak dulu. Nah, itu baru saya bikin abstraknya terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan tidak untuk keperluan publikasi gitu ya, saya selalu membuat abstrak itu di paling terakhir setelah artikelnya sudah jadi. Sebab abstrak itu nantinya akan mencantumkan adanya hasil penelitian secara singkat. Maksudnya berarti kita kan harus tahu dulu hasilnya, baru kita bisa cantumkan di abstrak seperti itu. Nah, di abstrak ini biasanya, dan tidak semua abstrak itu sama ya, tergantung masing-masing penulis. Kalau menurut beberapa jurnal yang saya baca, tetapi kalau secara umum versi saya gitu, abstrak adalah sebuah paragraf yang memaparkan secara umum tentang topik penelitiannya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan memantik dengan isu-isu yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang ketiga, kita juga di abstrak menjelaskan tentang jenis dan tujuan penelitian yang kita lakukan dan metode pendekatannya. Dan yang terakhir adalah kita menjelaskan hasil penelitian secara singkat. Jadi untuk gambaran pembaca aja, oh ini hasilnya seperti ini, kayak gitu, tapi tidak secara lengkap. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan tentang peningkatan skill saya. Mungkin saya juga belum sepenuhnya dapat menguasai kepenulisan jurnal ini, dan ini saya pun hanya mencontohkan penelitian yang memiliki jenis penelitian kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif saya belum terlalu menguasai dan belum terlalu memahami juga. Ini selanjutnya akan saya rencanakan untuk meningkatkan skill penelitian kuantitatif seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.